Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video pelaksanaan proyek analisis tanah, jaringan tanaman dan pupuk. Proyek pertama yang kami lakukan yaitu pengambilan sampling tanah di lapangan. Proyek ini dilakukan pada lahan 2 Fakultas Pertanian Universitas Halo-Oleo, Kendari di daerah Kambung dengan ketinggian 518 meter di atas permukaan laut. Topografi lahan tempat kami melakukan pengambilan sampel adalah lahan miring. Oleh karena itu, cara pengambilan sampel yang paling tepat yaitu menggunakan sistem zigzag. Pertama-tama, kami melakukan pengukuran lahan dengan luas 50 x 50 cm. Selanjutnya, dilakukan pembersihan lahan untuk pembuatan plot tempat sampling tanaman diambil. Tujuannya agar kita lebih mudah mengambil sampel. Sampel tanah yang kami ambil di sini terletak pada 5 titik, yaitu pertama di tengah, yaitu titik pusat, dan 4 lainnya pada titik timur, barat, selatan, dan utara. Sampling tanah diambil dengan menggunakan ring sampel yang kemudian dimasukkan ke dalam tanah dan dipalu menggunakan palu karet yang dilapisi dengan bala kayu. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan dari ring sampel yang kita gunakan. Setelah ring sampel telah sepenuhnya terisi oleh tanah atau masuk ke dalam tanah sekitar 10 hingga 15 cm, selanjutnya dilakukan penggalian menggunakan sekop. Lakukan hal ini dengan hati-hati, jangan sampai mengenai ring sampel. Selanjutnya, kelebihan tanah yang menonjol pada bagian ujung ring sampel dihilangkan menggunakan pisau bergerigi tajam hingga rata. Sampel pada ring sampel kemudian dimasukkan ke dalam zipper bag, lalu ditutup dengan rapat hingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam zipper bag tersebut. Selanjutnya, tanah dari ring sampel dikeluarkan dari ring sampel menggunakan ujung besi yang panjang, lalu diayak menggunakan ayakan pasir, kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Lakukan hal tersebut secara berulang hingga semua sampel terisi ke dalam wadah yang telah disediakan. Tanah yang telah dimasukkan ke dalam zipper bag kemudian dikumpul dan diberi label pada setiap sampelnya. Label dari setiap sampel berupa lokasi titik sampel dan nama kelompok pengambil sampel. Setelah semua sampel dari 5 titik pengambilan sampel telah diberi label, maka digabung dan dimasukkan ke dalam satu wadah besar dan kemudian ditutup rapat. Kemudian sampel siap untuk dibawa ke laboratorium untuk dilakukan uji lanjutan. Kumpulan tanah dari beberapa titik sampel dicampur dan disebar merata di atas permukaan wadah yang datar dan diratakan. Kemudian, campuran tanah tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Bagian tanah yang berseberangan diambil. Selanjutnya, tanah sisa diratakan dan dibagi 4 bagian, dan bagian tanah berseberangan diambil dan dikumpulkan dengan yang pertama. Kegiatan ini dilakukan berulang sampai total tanah yang dikumpulkan mencapai 500 gram. Berikut cuplikannya.
meter bentang lahan dan melihat vegetasi dominan pada lahan. Dan vegetasi dominan pada lahan ini yaitu vegetasi alang-alang. Selanjutnya, melakukan pengukuran terhadap tinggi tanaman yang diukur dari pangkal batang sampai ujung daun atau titik tumbuh paling atas dari tanaman menggunakan alat ukur dengan ketelitian yang sesuai. Diameter batang diukur pada bagian tengah batang menggunakan jangka sorong. Kemudian menghitung jumlah daun, mengukur panjang dan lebar daun sampel, dan kemudian menghitung luas daun. Selanjutnya, menentukan warna daun. Warna daun ditentukan dengan menggunakan bagan warna daun yang dapat dilihat menggunakan Google atau sumber-sumber yang lainnya. Setelah melakukan pengukuran pada 10 sampel vegetasi dominan, kemudian kita melakukan pengambilan tanaman 5 atau 10 tanaman secara acak untuk dilakukan analisis di laboratorium. Ada beberapa ciri tanaman yang tidak boleh diambil untuk dijadikan sampel. Pertama, jaringan tanaman yang tertutup di debu, tanah atau bahan kimia. Kedua, jaringan tanaman yang dirusak serangga, luka mekanik atau penyakit. Yang ketiga, jaringan dari tanaman mati. Tanaman yang telah diambil kemudian disimpan ke dalam kantong kertas yang bersih dan terbuka. Kemudian siap dibawa ke laboratorium untuk uji lanjutan. Setelah sampai di laboratorium, tanaman yang dalam super pack yang belum diberi sampel kemudian diberi sampel sesuai dengan jenis tanaman dan nama latin dari tanaman tersebut. Lakukan hingga semua tanaman diberi label. Selanjutnya, semua jaringan tanaman yang terkontaminasi tanah dan debu dibersihkan menggunakan sikat halus. Jika untuk menentukan kandungan aluminium, Si, mangan, dan feron, jaringan tanaman disemprot dengan larutan deterjen bebas fosfat dengan konsentrasi 0,1 sampai 0,3% yang diikuti dengan pembersihan menggunakan Aquades. Setelah dibersihkan, lakukan pengaringan pada setiap tanaman menggunakan tisu atau lap hingga bersih. Setelah bersih, sampel dimasukkan ke dalam kantong kertas dan dikeringkan sesegera mungkin untuk menstabilkan jaringan dan menghentikan reaksi enzimatik. Tanaman dalam kantong kertas kemudian dibawa ke laboratorium untuk dimasukkan ke dalam oven dan dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius selama 12-24 jam tergantung tipe tanaman dan waktu bisa lebih dari 24 jam. Prinsipnya sampai berat konstan. Khusus jaringan tanaman yang mengandung karbohidrat tinggi memerlukan prosedur lain. Setelah tahap pengovenan lebih dari 12-24 jam selesai, maka dilakukan prosedur selanjutnya, yaitu penghancuran jaringan tanaman. Penghancuran jaringan tanaman dilakukan sampai ukuran tanaman lolos saringan 1,00 mm atau 20 mesh menggunakan mesin penggiling. Mesin penggiling ini harus yang bermata pemotong dari bahan stainless steel. Itu agar jaringan tanaman lebih mudah terpotong. Setelah itu, masukkan tanaman ke dalam wadah kering dan tertutup. Setelah itu, wadah yang berisi sampel kemudian disimpan